Selamat pagi teman-teman. Welcome back di ruang analisis portofolio saham pilihan kamu. Nah, hari ini kita mau milih saham yang high banget nih kualitinya. Kita milih Pevindo E-Grade. Nah, kita jadi hari ini nggak hanya analisis harga juga, tapi kita juga bakal analisis suatu forecasting yang dimana menggunakan Arima. Ya, bersama Mas Nijum analisis portofolio saham hari ini. Mas Nijum, welcome nih. Oke, terima kasih nih Mbak Suni. Jadi di sini kita bicara soal Pevindo E-Grade sendiri ya. Jadi Pevindo E-Grade ini memang sebuah kumpulan saham dari 30 saham dengan credit rating yang bagus secara fundamental. Jadi saham-saham ini secara seleksi kualitas itu sudah terseleksi. Tapi sebelum kita memasuki ke tahap kita menentukan terkait forecast ke depannya seperti apa, dari 30 saham ini kita juga sudah melakukan analisis terkait CML dan juga SML, yang mana di sini untuk melihat mana saham-saham yang termasuk dari undervalue dan overvalue, dan dimana setelah kita lakukan analisis ini kita mendapatkan kombinasi saham dengan kombinasi yaitu 3 saham terbaik, yaitu ada BRIS, ada BRPT, dan juga ada DSSA, dimana dengan 3 portofolio ini kita tuh bisa mendapatkan Sharpe ratio hampir 0,515, dan di sini Sharpe ratio ini bisa dikatakan cukup positif, walaupun kurang dari 1 ini bisa menjadi pertimbangan kita untuk analisis untuk portofolio kedepannya. Tapi sebagus apapun saham ini, kalau bobotnya tidak disesuaikan juga tidak bisa memberikan imbal hasil yang cukup baik. Nah, di sini setelah kita melakukan analisis, ternyata kebanyakan portofolio itu didominasi oleh saham BRPT yang sebesar sekitar 62%, kemudian di DSSA itu ada di 26%, dan sisanya itu berada di BRIS. Jadi ini portofolio yang tergolong agresif ya, karena kita tahu sendiri bahwa saham BRPT ini memang lagi hype-hype-nya, karena memang salah satu saham dari sebuah konglomerasi Indonesia. Dan dengan kombinasi bobot ini itu menghasilkan standar deviasi resiko standar deviasi itu sebesar 7,25%. Artinya fluktuasi nilai portofolio ini cukup tinggi. Jadi meskipun indeksnya sudah berbasis saham dengan peringkat kredit yang baik, secara strategi pembobotan ini cukup tinggi karena ya kita tahu sendiri resikonya lebih tinggi 7,25% dibandingkan dengan Sharpe rasionya hanya 0,515. Jadi seperti itu. Wow, ternyata yang paling tinggi di BRPT ya Mas, 62% sendiri. Nah, kategorinya dia all in banget. Nah, sekarang kita masuk di statistiknya sendiri atau di peramalannya sendiri di Arima. Nah, kenapa Masnya ini masih milih pakai Arima? Kenapa nggak pakai feeling sendiri nih? Kadang kan ada orang yang pakai feeling sendiri atau stereotype. Nah, kenapa Masnya ini lebih milih forecasting pakai Arima nih? Menarik nih, kenapa kita nggak pakai feeling aja? Nah, kebanyakan orang kan kalau kita pakai feeling itu ada istilah lain, namanya itu scalper. Jadi kita nggak berbasis data, tapi kita pakai feeling aja. Ketika lihat, oh ini trennya naik, akhirnya kita beli, kemudian ternyata memang trennya naik. Nah, itu memang sebuah kebetulan. Jadi nggak by data, bukan berarti itu feeling Anda bagus. Jadi kan tiap orang-orang itu punya feeling yang berbeda-beda tentunya Mbak Sunia. Nah, di sini karena harga saham itu sifatnya non stasioner, naik turun nggak jelas arahnya kemana. Jadi kalau kita pakai feeling itu sangat amat berisiko. Oleh karena itu di analisis kita di sini itu pakai model Arima. Nah, Arima ini metode yang dirancang kalau secara model itu memang untuk memprediksi data yang non stasioner secara runtut waktu. Jadi tapi dalam model Arima ini kita nggak bisa langsung pakai data harga saham itu langsung kita masukkan ke model Arima, yang tentunya untuk masuk ke model Arima itu ada namanya uji stasionaritas. Jadi kita istilahnya apa ya, menjinakkan data. Jadi dari data yang nilainya fluktuatif naik turun ini kita buat menjadi stasioner. Salah satunya dengan menggunakan augmented Dickey-Fuller test, yaitu ADF test. Nah, di sini setelah kita lakukan analisis, ternyata dari ketiga saham ini, dari BRPT ataupun BRIS ataupun DSSA, itu perlu dilakukan diferensi sebanyak 1 kali supaya data dari harga saham ini bisa stasioner. Jadi kurang lebih seperti itu. Untuk melakukan model analisis Arima itu perlu adanya uji stasionaritas data terlebih dahulu. Begitu.
Nah, ternyata nih kita nyobanya dari Mas Nijum itu differencing 1. Nah, jadi model terbaiknya itu yang di berapa ya Mas? Di Arima PDQ-nya berapa? Nah, tadi kan banyak pilihan nih. Bisa aja 2,11, 0,11. Nah, apa yang membedakan dari model Arima terbaik yang Mas Nijum pilih dari model yang gagal? Oke, ini menarik nih. Bagaimana kita menentukan model yang sesuai, apakah Arima 010 atau Arima 011. Jadi Arima sendiri kan susunan dari autoregresi sama moving average, yang dimana itu kita dapatkan setelah kita menganggap data itu ketika data itu memang sudah stasioner. Nah, di sini setelah kita melakukan analisis, kebetulan di sini aku pakai bantuan software Minitab nih, Pak. Jadi di sini kalau dari hasil analisis ternyata memang dari ketiga saham ini memiliki Arima 010, di mana ini sudah bisa dikatakan white noise di sini. Nah, terus pemilihan dari model ini kenapa dipilih yang 010? Di sini kita pilih secara statistik itu nilai AICC yang paling kecil. Jadi di ini bisa dikatakan dia itu sehat secara statistik. Terus selain dari itu kita juga melihat dari uji diagnostik LJ box-nya. Di sini baik dari BRIS, BRPT maupun DSSA ini menunjukkan bahwa nilai P-value-nya ini lebih dari 0,05. Jadi ya memang dia modelnya bersifat white noise. Kalau nih Mbak, kalau memang dari nilai P-value-nya ini kurang dari 0,05, berarti itu kan secara tidak langsung bukan bisa dikatakan gagal, tapi ada pola yang tidak terdeteksi di analisis forecast ini tadi. Jadi bisa dikatakan memang model 010 ini kalau dia hasil P-value-nya di bawah 0,05, ada pola yang bisa kita anggap tidak stasioner. Kan tadi sebelum kita masuk ke pemilihan model Arimanya, kita harus menstasionerkan data dulu. Jadi tujuannya itu memang supaya tidak ada data yang ya naik tinggi atau turun tinggi, istilahnya di luar dari range kita. Jadi kita stasionerkan dulu. Kalau dari P-value-nya ini kurang dari 0,5, kita perlu reevaluasi lagi apakah memang data sebelumnya ini sudah stasioner atau belum. Jadi dari sini kan sudah bisa kita lihat P-value-nya lebih dari 5. Jadi bisa dikatakan datanya sudah stasioner dan model terbaiknya di 010, model Arima 010. Gitu. Nah, ternyata core-nya paling bagus di BRPT yang dimana sebesar 62,34%. Makasih juga ya Mas Nijum telah analisis. Nah, dari 20 periode ke depan nih di BRPT ini bakal naik atau turun ya Mas Nijum? Apakah malah netral nih? Nah, ini menarik nih. Sebenarnya kalau terkait kita forecast ke depannya selama 20 periode ke depan, di hasil Minitab ini juga sudah terlihat, bisa kita scroll ke bawah bahwa di sini menunjukkan bahwa core dari BRPT itu sinyalnya positif ya. Jadi positif naik, dan di sini kita juga sudah memperhitungkan terkait nilai MAPE dari BRPT. Jadi MAPE ini tingkat akurasi, semakin kecil MAPE-nya berarti bisa dikatakan akurasi dari forecast itu semakin baik. Di sini tingkat MAPE dari BRPT itu mencapai di 6%, 6,12%. Yang di sini tergantung di high quality, high akurasi ya. Karena di sini kita dapat pembobotan di BRPT sebesar 92%. Ini bisa kita katakan proyeksinya cukup bagus. Nilai portofolio kita juga mungkin bakal lebih hijau lagi untuk 20 periode ke depan. Dari hasil proyeksi, kalau BRPT bisa hampir menyentuh ke 4 ribuan. Yang kita tahu di harga BRPT saat ini masih di harga 3.600-an. Kemudian untuk saham-saham yang lain, BRIS dan DSSA. Nah, di sini core pentingnya di sini. Di DSSA ini ternyata setelah kita hitung nilai MAPE-nya itu mendapatkan nilai 20%. Nah, di sini MAPE yang cukup tinggi, yang mana berarti tingkat akurasinya hampir cuma 80%. Beda dengan BRPT tadi yang ya hampir 90% ke atas, akurasinya cukup tinggi. Dan di sini ternyata DSSA ini akurasinya kecil, bukan kecil sih, cukup karena 80%. Dan bobot di DSSA, kita tadi memboboti DSSA sebesar 26%. Ini cukup membuat kita untuk was-was ya, karena tadi kan seperti yang saya awal bilang bahwa ini portofolio agresif, jadi harganya sangat fluktuatif, sangat bisa naik tinggi banget, bisa turun banget juga. Jadi kesimpulannya ini bisa dikatakan di core kita di BRPT dengan 62% itu tadi, dan di
core kita itu bisa untuk menutupi yang DSSA ini. Yang mana dari DSSA ini kalau kita perhatikan dari grafiknya, ini bisa menjadi indikator kuat. Kalau misalkan dia memang menyentuh titik ini, bisa kita alihkan bobot dari portofolio kita untuk ke BRPT maupun ke BRIS. Begitu. Nah, ternyata kasihannya di DSSA ini paling kecil sendiri ya. Akurasinya rendah, tapi bobotnya itu 1/4 portofolio dari kita nih. Nah, gimana nih implikasinya? Apakah DSSA ini harus kita buang aja dari portofolio agresif ini, atau sebaiknya kita tetepin aja? Gimana tuh Mas Nijum? Oke, jadi kalau dari DSSA sendiri ini nggak semerta-merta kita langsung membuang dari portofolio kita, karena kalau kita buang berarti nanti portofolio kita tinggal 2 saham aja, dari BPRIS dan BRPT, yang dimana nanti perlu juga ada analisis pembobotan lagi, bagian bobotannya seperti apa, dan itu juga panjang lagi nanti analisisnya. Jadi untuk DSSA ini sebenarnya kalau misalkan dari akurasinya tinggi itu masih bisa ditopang kerugiannya dengan BRPT tadi yang sebagai core utama kita di sana, karena kan dengan nilai akurasi yang cukup rendah, nilai akurasi yang tinggi, MAP-nya rendah, itu potensi return yang diberikan itu juga cukup tinggi, itu mampu untuk menopang dari DSSA ini. Karena kalau misalkan memang kita buang DSSA ini secara merta-merta, kalau kita perhatikan lagi nilai saham dari DSSA ini cukup tinggi ya, di puluhan ribu per lembar sahamnya, yang mana kalau memang dari secara forecast ini ternyata menghasilkan return, ternyata hasil forecastnya itu memang benar akan naik, itu bisa memberikan imbal hasil portofolio yang cukup signifikan juga. Makanya dari itu perlu adanya warning tadi. Ketika dari hasil forecast ini, dari gambar ini kita bisa mengetahui kalau misalkan memang dia menyentuh daripada harga bawah dari terendah harga forecast, kita bisa mengalihkan bobot dari DSSA ini ke BRPT maupun BRIS. Jadi tidak serta merta kita buang, tetap kita bobot, kita taruh uang kita di sana, dan kita kasih warning kalau misalkan dia menyentuh titik bawah ini, bisa kita langsung kita langsung jual rugi, karena bisa juga kemungkinannya bakal menyentuh ke bawah lagi. Tapi kalau misalkan dia tidak menyentuh, ada kemungkinan dia bakal naik lagi dan bisa memberikan imbal hasil return yang optimal juga, seperti bobot awal tadi yang sampai Sharpe rasionya 0,5, yang itu positif. Jadi nggak semerta-merta kita buang, tapi kita kasih perhatian lebih, kita kasih titik poin di mana kita harus menjual itu berdasarkan hasil forecast ini tadi. Itu kurang lebih. Wah, ternyata insight yang diberikan dari Mas Nijum hari ini itu bagus banget. Jadi portofolio Provindo E-Grade ini optimal secara CAPM, dan juga secara arimanya ternyata akurat banget nih. Tapi butuh pengawasan lebih dari saham pendukungnya. Nah, dari Mas Nijum sendiri nih, adakah saran ya buat portofolio Arima kedepannya yang mau Mas analisis ini mau gimana ya? Ya, kesimpulan besarnya memang seperti itu ya Mbak Suni. Jadi kuat secara fundamental CAPM, kemudian secara statistik juga dari Arema juga sudah menunjukkan hal yang cukup bagus. Nah, untuk kedepannya mungkin bisa menggunakan metode Arimax, yang mana nanti kita masukkan juga variabel-variabel makroekonomi, bisa dari segi suku bunga, bisa dari segi apalagi segi tren kenaikan pembelian saham, karena kan kita tahu banyak sekarang itu orang membumingkan saham-saham tertentu bakal naik dan segala macam. Itu bisa kita masukkan ke metode analisis kita menggunakan metode Arimax, karena dari segi kenaikan harga dari DSSA, kan tadi kita warnanya di DSSA, siapa tahu dengan kita memasukkan variabel makroekonomi ini bisa menurunkan nilai MAP dari DSSA, sehingga nilai akurasinya menjadi meningkat. Terus ada juga saran yang kedua, itu kita bisa menerapkan interval selang kepercayaan, yang mana kan dari hasil forecast kita ini ada nilai yang kita ramal harganya naik sekian, ada yang kita kalau sideways sekian, dan ada nilai kalau misalkan turun sekian. Nah, di sini kita bisa terapkan sistem selang interval. Kalau seperti yang aku bilang tadi sebelumnya, kalau misalkan dia menyentuh titik selang interval ini, bisa kita lakukan yang namanya rebalancing, atau istilahnya kita mengambil alihkan
bukan mengambil alih ya, mengalokasikan portofolio DSSA ini ke portofolio BNPT maupun BRIS. Jadi rebalancing itu perlu diterapkan ketika selang kepercayaan yang kita tetapkan dari hasil yang ini, dari hasil forecast ini, ketika menyentuh titik itu ataupun menyentuh titik itu bisa kita alihkan, atau ketika misal harganya sudah tidak wajar ya bisa kita alihkan lagi. Jadi dua saran itu kita menggunakan metode Arimax dengan memasukkan makroekonomi, sama kita juga terapkan selang kepercayaan confidence interval untuk saham DSSA yang tadi kita warnai. Jadi seperti itu. Nah, ternyata perfect banget nih dari hasil analisis trade draft yang diberikan Mas Minjem hari ini. Nah, aku selaku moderator Suni Hanifah mengucapkan sampai jumpa di analisis portofolio selanjutnya. Dadah!